Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam nuansa dan suasana kajian terkait dengan peristiwa yang akan kita lewati dan akan kita alami nanti semuanya di hari akhirat setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini, lalu kemudian alam seluruhnya dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian seluruh makhluk dari Adam sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan dari alam barzahnya atau alam kuburnya. Lalu kemudian kita digiring ke padang mahsyar untuk melewati beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat tentu menakutkan dan mengkhawatirkan, khususnya orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya dan Allah Subhanahu wa taala langsung datang untuk menghisap para manusia yang telah berkumpul di padang mahsyar kurang lebih 50.000 tahun dengan penderitaan yang luar biasa. Matahari didekatkan di atas kepala kita dan setiap orang berkeringat tergantung dengan dosa dan kesalahannya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya dan berenang dengan keringatnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam kategori orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la zilla illa dhilli. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam kategori satu di antara 7 golongan tersebut. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas dan menjelaskan pada kajian kita yang lalu terkait dengan masalah syafaat, ada syafaat yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada syafaatul uzma. Kemudian ada syafaat lidukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ada syafaat li'ammihi Abi Thalib, kepada pamannya Abu Thalib yang telah berjasa membela dan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syafaat yang terkait dengan orang-orang yang sudah ditimbang amal kebaikannya dan ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka mestinya dia akan menjadi penghuni neraka. Tapi kemudian datang syafaat kepadanya untuk kemudian dia bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak jadi masuk ke dalam neraka, lalu kemudian dia dimasukkan langsung ke dalam surga. Ataukah ada yang sudah tidak bisa harus masuk ke dalam neraka karena dosanya yang begitu banyak, maka dia akan disiksa di dalam neraka sesuai dengan tingkat kesalahan dan dosa yang dia kerjakan. Lalu setelah itu dengan adanya syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang lainnya, lalu orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Syafaat yang terakhir ini yang kita jelaskan ini bukan menjadi kekhususan Nabi kita Muhammad SAW,
ya, tapi yang lainnya juga bisa memberikan syafaat, ya, termasuk Al-Quran bisa memberikan syafaat pada jenis syafaat yang terakhir tadi, ya, termasuk juga puasa, ya, bisa memberikan syafaat, bahkan termasuk, ya, tetangga dan, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Nah, ya, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada peristiwa yang, ya, lebih dahsyat lagi dan menjadi peristiwa yang menegangkan setiap orang nanti di hari kiamat, adalah peristiwa, ya, hisab wal mizan. Dan pada kesempatan kajian kita kali ini kita, ya, lebih fokus untuk membahas tentang, ya, hisab, dan dalam kajian berikutnya mungkin kita akan masuk pada mizan. Intinya, ya, bahwa setiap orang nanti di hari kemudian akan dihisab dan akan dihitung, ya, seluruh apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Dan, ya, hisab ini adalah sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap, ya, manusia. Dan, ya, karenanya kehidupan akhirat sebenarnya itu adalah, ya, sebuah kebenaran di mana kemudian, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keadilannya sebagai zat yang maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil? Sebab kalau kehidupan ini hanya berakhir dan berujung dalam kehidupan dunia ini, tidak ada kehidupan akhirat, di mana ada kebenaran yang kita dapatkan, di mana ada keadilan yang kita temukan, ya. Karena, ya, kita temukan dalam hidup ini, kita dapatkan dalam hidup ini, ada orang yang, ya, zalim sepanjang hidupnya, dia zalim, dan terus dalam keadaan kezaliman itu sampai akhir hidupnya, sampai, ya, dia meninggal dunia, dia dalam keadaan zalim. Nah, kalau tidak ada hari pembalasan dan perhitungan nanti, ya, di hari kiamat, maka, ya, di mana keadilan itu? Dia zalim sepanjang hidupnya lalu kemudian mati dalam keadaan zalim. Ya. Nah, kalau tidak ada, ya, kehidupan akhirat sebagai maliki yaumi, sebagai yaumuddin, yaumul jaza, ya, hari pembalasan, maka, ya, di mana kebenaran itu? Ya, demikian juga kita temukan dan kita dapatkan dalam hidup ini ada orang yang mazlumin wa yazalluna mazlumin ila akhir hayati. Ya. Dia teraniaya, dia terzalimi sepanjang hidupnya, dia terzalimi sampai titik, ya, akhir hidupnya dia terzalimi, ya. Nah, kalau tidak ada hari kebangkitan dan tidak ada yaumul jaza, hari di mana kemudian seorang dibalas, di mana kebenaran itu dan di mana keadilan itu? Maka, ya, inilah, ya, muqtada, ya, hikmatillahi azza wa jalla dan keadilan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat, hari akhirat, ya, adalah hari, ya, di mana kemudian keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Oleh karena itu siapapun yang berbuat di dunia ini, sekecil apapun perbuatannya, ya, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian. Dan inilah yang membuat, ya, orang, ya, kalau meyakini tentang kehidupan akhirat, di sana ada hisab, di sana ada mizan, di sana ada jaza, ya, maka, ya, tentu ini yang membuat seorang itu akan istiqamah, ya, mengikuti tuntunan, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Tapi ketika keimanan kita lemah, ya, terhadap kehidupan akhirat, maka ini yang membuat orang, ya, zalim, ini yang membuat orang lupa, ya, dan kemudian tidak peduli terhadap, ya, syariat dan, ya, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di sini kenapa, ya, al-iman, ya, billahi wal yaumil akhir selalu digandengkan di dalam Al-Qur'an. Al-iman billah wal iman bil yaumil akhir, semuanya digandengkan, selalu digandengkan oleh Allah, karena inilah inti dan pokok daripada keimanan. Al-iman billahi azza wa jalla wa ma yajibu bihi, ya, minat ta'ati wa, ya, al-wala wal iltizam, ya, kemudian al-iman bil yaumil akhir ini yang akan membuat kita, ya, komitmen di atas, ya, ketuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita yakini nanti di hari akhirat kita akan diberikan, ya, jaza,
dan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. In khairan fa khairan wa in syarran ya fa syarr. Kalau kita melakukan kebaikan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sama, dan kalau kita melakukan keburukan di dunia juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu kata para ahli hikmah, balasan itu sesuai dengan tingkat amalan yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu peristiwa yang sangat menegangkan dan peristiwa yang sangat mengerikan nanti akan kita hadapi semua adalah peristiwa al-hisab wal jaza. Ya, kita akan dihisab, dihitung secara detail satu demi satu apa yang kita lakukan selama hidup dunia ini. Ya, kita hidup 50 tahun sejak kita balik sampai kita meninggal dunia, semua aktivitas kita, semua tasarrufat kita itu akan dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Bahkan satu kata yang kita keluarkan dari lisan kita itu juga akan dihisab. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Seorang tidak mengucapkan satu kata, satu lafaz, kecuali di sana ada malaikat, ada malaikat raqib dan atid yang mencatat apa saja yang kita lakukan dan sekecil apapun perbuatan itu, dan di tempat tersembunyi sekalipun tidak dilihat dan tidak didengar oleh orang, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian. Tidak ada yang luput, tidak ada yang satu pun yang tidak tertinggal. Dan jangan kira bahwa Allah Subhanahu wa taala luput dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Mungkin kita sudah lupa perbuatan mungkin satu pekan yang lalu, atau satu bulan yang lalu, atau satu tahun yang lalu, atau sekian tahun yang lalu, banyak perbuatan-perbuatan kita yang kita sudah lupakan, kita sudah tutup dan kita sudah lupa karena banyak peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi dan kita alami, tapi tidak ada sedikit pun yang luput dari catatan malaikat, dan semuanya itu akan diperlihatkan nanti dan akan dihitung satu demi satu dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu peristiwa al-hisab wal jaza ini kita akan dihitung dan kita akan diberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Peristiwa yang sangat mengerikan, peristiwa yang sangat menakutkan yang akan dihadapi oleh setiap orang. Setiap orang berharap ada satu amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari azab dan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar bin Khattab memberikan nasihat dan wasiat kepada kita semua. Beliau akan mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzan, fa innal yawma amalun bila hisab, wa gadan hisabun bila amal. Itu kata beliau luar biasa, pernyataan beliau yang ditulis oleh tinta emas sejarah, dan itu menjadi peringatan untuk kita semua sampai hari ini. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum kalian dihitung. Dan wazinu a'malakum qabla an tuzan. Timbang-timbang memang amalan kalian sekarang sebelum amalan kalian akan ditimbang nanti di hari kiamat. Fa innal yawma amalun bila hisab. Karena hari ini yang terjadi adalah kita bekerja, beramal, tidak ada hisab. Kita tidak dihisab di dunia ini. Dunia ini adalah kesempatan beramal. Makanya para ahli hikmah mengatakan ad-dunya mazra'ah, mazra'atul akhirah. Dunia ini ibaratnya adalah sawah ladang untuk kehidupan akhirat. Kita hanya bekerja, hasilnya nanti itu akan kita dapatkan di hari akhirat. Oleh karena itu beliau Umar mengatakan, fa innal yawma amalun bila hisab. Hari ini yang ada adalah kita diberikan kesempatan beramal, tapi tidak ada hisab. Tidak ada hisab. Kita tidak dihisab oleh Allah langsung. Jadi kalau kita beramal tidak langsung dihisab. Karena bukan memang dunia ini bukan yaumul hisab. Hari akhirat itu yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Fa innal yawma amalun bila hisab. Hari ini adalah amalan dan tidak ada perhitungan. Wa gadan, sedangkan besok yaitu hari akhirat yang ada sebaliknya, hisabun bila amal. Yang adalah kita dihisab, tidak ada lagi kesempatan kita beramal.
Kita mau beramal nanti di hari akhirat, bukan lagi tempatnya, bukan lagi majalnya kita beramal. Kita mau puasa, tidak bisa lagi puasa, bukan lagi majalnya untuk kita puasa. Mau salat, tidak lagi majal, bukan lagi majalnya untuk kita salat. Mau berbakti kepada kedua orang tua, bukan lagi majalnya. Mau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, bersedekah dan sebagainya, bukan lagi majalnya nanti di hari akhir. Karena hari akhir itu adalah maliki yaumiddin, disebut dengan yaumuddin, yaumul jaza. Hari seseorang itu akan diberikan balasan. Jadi kita hanya menikmati apa yang kita pernah tanam dalam kehidupan dunia ini. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarr. Nah, oleh karena itu mari kita semua sadar bahwa kehidupan dunia kita ini adalah kehidupan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Sehingga kita persiapkan perjalanan kita yang panjang dengan peristiwa-peristiwa yang akan banyak kita akan kita hadapi nanti dalam kehidupan akhirat. Di antaranya ini al-hisabu wal jaza. Nah, apa yang dimaksudkan dengan al-hisab wal jaza ini? Al-hisab wal jaza seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwa yang dimaksudkan al-hisab adalah ittila'ul ibad ala a'malihim yaumal qiyamah. Ini yang secara singkat yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu seorang hamba diperlihatkan amalan mereka nanti di hari kemudian. Jadi dan ini yang kita katakan dalam rangka seorang hamba itu menyaksikan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan balasan. Allah kan maha tahu si fulan ini min ahli nar, si fulan ini min ahli jannah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghakimi, kamu masuk neraka. Kenapa? Karena peristiwa hisab ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha adil dan tidak akan mungkin menganiaya seorang hambanya. Innallaha la yadhlimu ahadan. Allah sama sekali tidak menganiaya seseorang. Nah, sehingga kemudian dengan adanya hisab ini kita diperlihatkan amalan kita sendiri, bahkan catatan amalan kita dikatakan iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri kitab dan catatan amalan kamu. Baca sendiri, kita diserahkan catatan amal yang ditulis oleh malaikat. Sama dengan orang sekarang kita merekam, misalnya kita merekam orang yang berbicara, itu tidak ada yang luput dari A sampai Z, semuanya yang dia sampaikan itu terekam semua. Nah, ini sekarang juga sekarang alhamdulillah teknologi canggih sekarang itu mengajarkan kita bagaimana nanti peristiwa hari akhirat. Sekarang ada CCTV, semua yang dalam pantauan CCTV itu terekam semua, tidak ada yang luput. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan kemudian mengamanahkan, memerintahkan kepada malaikat untuk mengawasi seluruh seluk-beluk kita dalam hidup ini. Tidak ada yang luput, semuanya terekam, semuanya tercatat. Dan itu nanti kemudian kita akan iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah kamu hari ini sebagai hisab terhadap dirimu sendiri. Kita dihisab itu adalah diperlihatkan amalan-amalan kita nanti di hari kemudian. Dan termasuk juga seorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu mereka akan diperlihatkan amalan-amalannya dari apa yang mereka kerjakan, termasuk apa yang kita ucapkan, kemudian apa saja yang kita lakukan dan kita alami dalam hidup ini, semuanya akan dicatat, semua akan diperlihatkan. Apakah itu kekufuran, apakah itu keimanan, apakah itu keistiqamaan, apakah itu penyimpangan, apakah itu ketaatan, apakah itu kemaksiatan, dan apa yang menjadi konsekuensinya dalam bentuk balasan yang baik atau konsekuensinya dalam bentuk balasan yang buruk. Semua itu yang akan menjadi peristiwa yang akan kita alami dalam peristiwa yang disebut dengan al-hisab wal jaza. Hisab, perhitungan dan balasan. Dan di hari itulah setiap orang terpaku dan ketakutan dengan peristiwa yang sangat dahsyat ini, sangat besar ini, sehingga
ya tidak ada jalan lain bagi kita ya kecuali mempersiapkan ya amalan sebaik mungkin dalam hidup ini ya agar kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang terpaku dan orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang ya bersedih dan menyesal ya nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainana wa bainallahi turjuman, yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Semuanya kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Malikul Jabbar, ya, sebagai penguasa alam semesta. Kita akan berdiri, wa laisa bainana wa bainallahi turjuman, tidak ada antara kita dengan Allah ya yang menerjemahkan. Pokoknya kita akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan langsung amalan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Nah, oleh karenanya ya dalil-dalil dan penjelasan ya tentang adanya peristiwa hisab yang sangat mengerikan dan ya menakutkan nanti ini ya banyak disebutkan oleh Allah di dalam ya Al-Qur'an, di antaranya ya di dalam ya Quran surah Al-Insyiqaq ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya. Fasawfa yuhasab hisab, ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan ya bukunya dan catatan amalnya biyaminih dengan tangan kanannya, ya. Jadi nanti di hari kiamat ya ada dua jenis orang yang akan menerima catatan amalannya. Pertama ya ada yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya dan dia menerima ya, disodorkan ya catatan amalnya dan dia menerima dengan tangan kanannya. Makanya ini yang ya disebutkan dalam ya surah ya dalam ayat Al-Qur'an yang katakan ashabul yamin, ya. Makanya kenapa ya kita ya berharap dan kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi ashabul yamin, orang-orang yang mengambil catatan kebaikannya nanti, catatan amalnya nanti itu dengan ya tangan kanannya, ya. Makanya orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang bertakwa ya biasanya disebutkan sebagai ashabul yamin, dan penduduk surga juga dikatakan ashabul yamin, ya. Ashabul yamin ma ashabul yamin, ya. Kemudian ya sebaliknya ashabus shimal, ya, itu dua ya jenis orang menerima catatannya nanti. Ada yang menerima dengan disodorkan dan kemudian dia menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya tapi kemudian dia mengambil dari belakang, ya, min wara'i zahrihi, dari belakang. Kenapa? Karena malu menerima, kan dia sudah tahu bahwa ya isi daripada catatan amalannya itu adalah keburukan dan ya kejelekan yang dia lakukan di dunia ini, sehingga malu untuk menerima itu. Tapi dia harus terima, dia harus ambil dengan tangan kirinya, lalu kemudian di belakang punggungnya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara ashabus shimal, ya, orang-orang yang mengambil ya catatan amalannya dengan tangan kirinya, karena ashabus shimal ini adalah ya calon ya penghuni ya neraka waliyadzubillah. Nah, di dalam ayat ini katakan fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya atau catatan amalnya itu dari sebelah kanannya, ya, dengan ya tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Ini menunjukkan bahwasanya hisab nanti di hari kemudian ada dua macam, ya. Ada hisab yang hisaban yasira, kemudian ada hisaban asira, ya. Ada perhitungan yang mudah dan cepat. Ya, mudah dan cepat pokoknya, ya. Sama dengan orang yang misalnya diuji dalam hidup ini, ya. Misalnya ya kita ujian ya dari sekolah atau dari perguruan tinggi, ya, ujiannya kita itu sangat sederhana dan kemudian cepat, mudah. Karena apa? Karena kita sudah kuasai semua ya materinya. Nah, sehingga kemudian kita diuji dengan ya mudah. Tapi ada yang nanti diuji dengan ujian dan dihitung dengan hitungan yang sangat sulit dan sangat susah. Terlalu banyak keburukan, terlalu banyak kemaksiatan, terlalu banyak kemungkaran, terlalu banyak pelanggaran yang dia lakukan, ya, sehingga dia dicek satu demi satu. Dia mengalami kesulitan di dalam proses ya dihisab. Nah, alangkah ya ruginya ya kita ketika kita berada dalam kondisi seperti itu. Kita dalam hidup ini sering mengalami masalah. Ya, taruhlah misalnya kita antri dalam sebuah satu urusan kita antri.
Ya, kita antri dan kemudian antrinya tidak panjang, sedikit, sebentar saja lalu kemudian selesai urusan kita, kan tentu kita berbahagia, bergembira. Tapi ketika kita antri dengan antri yang panjang, ya sudah keringatan, sudah panas, ya lalu kemudian kita antri panjang, lama sekali, baru kemudian dapat giliran, itu kan kesulitan dan penderitaan bagi kita. Nah, demikian juga lah nanti dalam peristiwa kehidupan akhirat, ada orang yang dihisab dengan hisaban yasira, kata Allah SWT. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Jadi ada pun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab, dia akan diperiksa dengan hisab dan pemeriksaan yang yasiran, yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya, yang sama-sama beriman, orang tuanya, ibunya, saudaranya dan kerabatnya yang sama-sama beriman, mereka akan kembali dalam keadaan bergembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lalu kemudian wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi. Ini adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari belakang punggungnya, dan dia kemudian menerimanya itu dengan tangan kirinya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, dan mengatakan, celakalah aku, celakalah, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak dan mengatakan, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, wa yasla sa'ira. Ini ashabus shimal yang kemudian mengambil kitabnya min wara'i zahrihi, dari belakang punggungnya, karena malu terhadap catatan amalannya yang semuanya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kesalahan, dan seterusnya. Sehingga peristiwa ini adalah peristiwa yang menegangkan sekali, peristiwa yang sangat menegangkan. Semuanya orang tentu berharap dan menginginkan dia yuhasabu hisaba yasira. Tapi tentu tidak semuanya, karena manusia dalam hidup ini tergantung bagaimana sikapnya dalam hidup ini. Kalau mereka ahlul ta'ah wa ahlul istiqamah, maka insyaallah yuhasabu hisaba yasira. Tapi kalau dia ahlul ma'siyah, ahlul munkar, ahlu al-kufur wa ahlu syirik, maka dia akan fasaufa yad'u subura. Nah, ini yang akan kita alami nanti dalam peristiwa al-hisab. Kemudian kita masuk sekarang pada masyhadul hisab. Bagaimana Allah menggambarkan dahsyatnya peristiwa hisab dan perhitungan tadi itu. Di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara umum tentang bagaimana dahsyatnya, bagaimana ngerinya peristiwa hisab nanti yang akan kita lewati. Disebutkan oleh Allah, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ini dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Ini Allah menggambarkan kepada kita supaya kita ini mempersiapkan persiapan yang matang untuk menghadapi peristiwa yang sangat mengerikan dan sangat dahsyat ini. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimin, dan diletakkanlah kitab pada saat itu, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimin. Maksudnya Alkitab di sini adalah catatan amalan seseorang diletakkan. Fataral mujrimin musyfiqin, maka kamu akan menyaksikan orang-orang al-mujrimin. Al-mujrimin itu adalah jama' dari mujrim, orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang melakukan kemaksiatan. Al-mujrimin itu jama' daripada al-mujrim. Kamu akan melihat mereka al-mujrimin itu musyfiqina, ketakutan. Ketakutannya apa? Mimma fihi, dari apa yang tercatat pada Alkitabnya. Karena tidak ada yang luput.
Tidak ada yang lepas. Satu kata yang dia keluarkan dengan kata yang mengandung dosa, itu semuanya tercatat di dalam kitabnya. Ya. Maka ya orang-orang yang berdosa itu ya musfikina ya mimma fihi, sangat ketakutan terhadap ya apa yang tertulis di dalam catatan dan kitabnya tadi. Ya. Kemudian wa yaquluna wailatana. Ya. Lalu kemudian mereka berkata, baru menyesal, dan penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang tidak akan bermanfaat. Ya. Mereka lalu mengatakan, ya wailatana, ya, aduhai celaka kami. Ya. Kata waila, laita ya wailatana, itu adalah ya pengharapan yang tidak akan mungkin terwujud. Ya. Harapan yang hanya tinggal harapan, keinginan yang tinggal ya keinginan, tidak akan terwujud. Makanya mereka mengatakan, ya wailatana, aduhai alangkah celakanya kami. Mali hadzal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabira. Ya. Kitab apakah ini? Ya. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Ya. La yugadiru saghiratan wala kabiratan. Kitab yang disodorkan kepada kita, ya, lalu kemudian kita disuruh baca sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hisab dirimu sendiri dengan membaca. Silahkan buka dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ada ndak yang tercatat di dalamnya kamu tidak pernah lakukan? Dan tidak mungkin kita mengingkari. Walaupun barangkali kita sudah lupa, tapi ya tercatat ya dengan jelas dan tidak pernah terhapus ya dari apa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu ya dia mengatakan la yugadiru saghiratan wala kabira. Catatan kitab ini tidak meninggalkan baik yang kecil apalagi yang besar. Ya, sekecil apapun amalan kita yang kita kerjakan, kita lakukan, itu ya ada tertuang dan tercatat ya di dalam ya kitab tersebut. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ya kecuali dia hitung, dia catat. Wa wajadu ma amilu hadiran, ya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ada tertulis ya semuanya di dalam. Wa wajadu ma amilu hadiran. Pokoknya ya kali ini mereka dapatkan apa yang mereka telah laksanakan. Tidak ada yang luput dan tidak ada yang ya tersisa sedikit pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dan mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi seorang pun di antara kalian. Ya, jadi ya tidak ada satupun catatan yang ada dalam kitab yang kita disuruh ya baca nanti, dan kemudian la yughadiru saghiratan wala kabiratan, kecuali yang memang kita kerjakan, kecuali yang memang kita lakukan, kecuali yang memang kita ucapkan. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mencatat dalam kitab ini apa yang tidak pernah kita kerjakan. Ya, la yadhlimu ya rabbuka wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah ya atau Tuhanmu tidak akan mungkin menzalimi seorang pun. Makanya Allah adalah zat yang maha adil, dia akan memperlihatkan kita. Dan oleh karena itu hisab ini dalam rangka memperlihatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang itu nanti tidak langsung dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ya, dihisab dulu untuk diperlihatkan bahwa kalian masuk ya ke dalam neraka karena kalian memang yang menggoreskan selama hidup di dunia, ya, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, melakukan pelanggaran. Dari pelanggaran akhirnya kemudian kalianlah yang kemudian ya menzalimi diri mereka kalian, diri kalian mereka. Ya, kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Kemudian ya berikutnya ini ya masyhadul hisab, ya bagaimana dahsyatnya peristiwa hari hisab itu digambarkan pula oleh Allah dalam ayat yang lain, ya dalam Quran surah Ibrahim ayat 49 ya sampai ayat 51. Allah berfirman, wa taral mujrimina, ini sama tadi dalam ayat surah Al-Kahfi, wa taral mujrimina, dan kamu akan melihat orang-orang mujrimin, ya. Orang mujrimin, orang-orang yang ya berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan, ya. Apakah dia musyrik, apakah dia kafir, atau apakah dia munafik, ataukah dia muslim tapi kemudian dia ya mujrim, ya. Orang-orang yang ya melakukan kesalahan, orang-orang yang ya yang melakukan kriminal, ya itu gitu. Orang yang melakukan kriminal, ya pelanggaran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taral mujrimin, kamu akan menyaksikan mereka nanti yauma idzin, pada hari itu, muqarranina
ya fil asfat, ya, diikat ya bersama-sama dengan belenggu. Coba bayangkan, sudah hina, sudah tidak bisa berkutik apa-apa, tidak bisa melarikan diri, dibelenggu lagi, diborgol lagi. Ya, bagaimana kira-kira ya, bagaimana kira-kira penderitaan, sudah lengkaplah penderitaan orang-orang pada saat itu, orang-orang yang mujrimin tadi, ya. Mereka ya tidak bisa melarikan diri, kemudian mereka pun juga diborgol dan ya dibelenggu dengan ya belenggu, diikat bersama-sama, ya. Jadi diikat bersama-sama ya, sesamanya mujrimin, orang-orang yang ya melakukan kriminal dan dosa. Kemudian ya, sarabiluhum min qatiranin wa taksha wujuhuhumun nar. Ya, pakaian mereka adalah dari ya pelangkin atau dari ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka, naudzubillah. Bisa bayangkan kalau pakaiannya dari ter itu ya, yang mendidih, ya. Di dunia saya kalau ada ter ya, aspal yang mendidih yang panas itu kena ya sedikit ya, satu titik kena ya, badan kita itu melepuh langsung, ya. Terbakar kita punya kulit dan kita punya daging. Bagaimana kalau itu jadi pakaian, dipakaikan kepada kita, nauzubillahi min dzalik. Kira-kira bagaimana gambarannya nanti? Ini ya peristiwa yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ya, kita dipakaikan dengan ya ter atau aspal panas, ya. Ya, dibuat kayak baju, kayak jaket, ya, kayak jas, ya, gagah di dunia, tapi kemudian di akhirat naudzubillah dihinakan dengan pakaian seperti itu, ya, kulitnya, dagingnya akan ya meleleh ya karena saking panasnya ya pakaian yang diberikan kepada mereka. Wa taksha wujuhuhum nar, sedangkan muka mereka ditutup oleh api neraka, naudzubillahi min dzalik, ya. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Ya, ini sebagai apa? Ya, agar Allah memberikan pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha ya cepat hisabnya. Innallaha sari'ul hisab, ya, Allah Maha cepat ya hisabnya. Kita akan dihisab dengan cepat, ya, tetapi tidak ada satupun yang dizalimi ya nanti di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya setelah kita jelaskan yang lalu bahwa ya setelah datang Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy, lalu kemudian sujud, kemudian dikatakan irfa rasaka is'al tu'ta wasfa tushaffa. Lalu kemudian Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk datang li faslil qada, ya, untuk ya menghisab dan mengadili manusia pada saat itu, dan kemudian kita masuk kepada proses pengadilan di antara pengadilan Allah, yaitu dengan kita dihisab, dihitung, seluruh amalan kita akan diperlihatkan, bahkan kemudian catatan ya amalan kita akan diberikan, ya, dan kemudian kita disuruh untuk ya membacanya langsung supaya kita tidak menuduh Allah bahwa Allah menzalimi kita dan kemudian melemparkan kita masuk ke dalam neraka, ya, karena kita sudah lihat sendiri catatan amalan kita. Walaupun kita sudah lupa, tapi ya dengan membaca buku catatan itu kita akan ya teringat kembali bahwa di tanggal sekian, ya, di hari sekian, ya, di tanggal 9 Agustus misalnya, ya, di hari Selasa, di jam ya 9, ya, kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan pelanggaran, dan itu semua tercatat lengkap, ya, akan kita baca nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia ya terkait dengan masyhadul hisab, bagaimana dahsyatnya peristiwa ya seorang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita ya masuk pada ya mungkin ada yang bertanya, ya, apakah orang kafir itu juga dihisab? Ya. Apakah orang kafir itu juga dihisab? Ya, dan kalau dia ya ditanya, ya, apa pertanyaan kepada mereka? Ya, walaupun persoalan ini sebenarnya ya adalah sedikit ya ada perbedaan di kalangan ya para ulama kita, ya, bahwa apakah orang kafir itu akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ataukah langsung mereka diperintahkan dan digiring masuk ke dalam neraka tanpa pertanyaan. Kenapa? Karena ya yang mengatakan bahwa mereka tidak ditanya dan mereka tidak dihisab, karena buat apa untuk ditanya, ya? Kenapa? Karena amalannya sudah hapus, kan? Tidak ada amalan kebaikannya, ya, karena mereka kafir, mereka musyrik, kan disebutkan oleh Allah,
ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan atau kekufuran, maka pasti amalan kamu akan terhapus. Jadi apanya yang mau ditanyakan? Sudah tidak, semua catatannya itu semuanya keburukan, tidak ada kebaikannya. Ya, tidak ada, dianggap kebaikan yang dia lakukan itu tidak ada nilainya, terhapus karena dia melakukan kesyirikan dan melakukan kekufuran. Nah, makanya dari alasan itulah sebagian ulama kita mengatakan ya, orang kafir, orang musyrik, nauzubillahi min dzalik, itu tidak akan ditanya nanti. Ya, tidak akan ditanya dan tidak akan dihisab. Walaupun demikian, kalau kita memperhatikan dalil-dalil ya, secara umum ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, yang sahih adalah ya pendapat ya dari ya ulama kita yang mengatakan bahwasanya mereka tetap untuk dihisab dan mereka tetap ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya diantaranya ini kita lihat ya. Supaya pendapat ya, yang kedua ini yang kita anggap sebagai pendapat yang benar ya, berdasarkan dalil ya, Al-Quran dan ya juga sunnah Nabi SAW dan para aqwal ya, al-ulama yang lainnya ya. Diantaranya dalam Quran surah Al-Qasas ya, Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun ya. Nah, ini yang dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang musyrik ya. Karena dikatakan aina syurakai ya. Itu Allah bertanya ya. Wa yauma yunadihim, dan ingatlah pada hari di waktu Allah menyeru mereka ya, memanggil mereka. Seraya berkata, fayaqul, Allah mengatakan aina ya syurakai, di manakah ya sekutu-sekutuku ya, alladzina kuntum taz'umun, yang dahulu kamu katakan, yang dahulu kamu sembah ya. Berarti ya, Allah akan bertanya kepada orang musyrik nanti ya, di mana sekarang sembahan-sembahan kamu yang kamu sembah selain aku ya. Kamu menyembah patung, kamu menyembah ya raja penguasa, kamu menyembah harta, kamu menyembah apa saja yang kamu sembah di dunia ini ya, di mana itu semua sekarang? Jadi itu pertanyaan Allah kepada siapa? Kepada al-musyrikin, menunjukkan bahwasanya yang benar dalam hal ini adalah bahwa hatta al-musyrikin wa hatta al-kuffar, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang berikutnya misalnya dalam Quran surah di dalam Quran ya, disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang berat ya timbangan kebaikannya ya. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi isyatin radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang diredai ya, dalam surga. Orang yang berat timbangan ya kebaikannya maka nanti akan kita bahas juga tentang masalah mizan, timbangan. Jadi selain setelah kita dihisab, lalu kemudian nanti akan ditimbang lagi amalan kita ya. Dan fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan ya kebaikannya, fa huwa fi isyatin radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang ya memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi adapun orang-orang yang ya ringan timbangan kebaikannya ringan dan timbangan keburukannya yang berat ya, di mana mereka dikatakan fa ummuhu hawiyah ya, fa ummuhu hawiyah, maka ya tempat ya kembalinya adalah neraka ya hawiyah. Wa ma ya adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ya, Allah mengatakan narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas, api yang sangat ya dahsyat ya panasnya dan ya bergolak. Oleh karena itu ya, ini menunjukkan bahwa ya orang-orang kafir juga ya, orang-orang musyrik juga akan ditanya dan akan dihitung nanti ya di hari kemudian ya, walaupun ya memang ya sudah tidak ada kebaikannya, tidak dinilai karena telah hapus karena dia melakukan kesyirikan, tapi inilah merangka memperlihatkan ya adlullahi, keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah akan ya tetap menghitung mereka, Allah tetap menghisap mereka dan tetap bertanya kepada mereka ya, supaya ya mereka tahu bahwa ya Allah tidak zalim ya terhadap mereka ketika mereka ya digiring dan dilemparkan ya masuk ke dalam ya neraka, wal iyadzubillah. Nah, kemudian ya pertanyaan berikutnya yang bisa muncul ya dari
ya kita adalah walimadza yuhasabun. Kalau orang kafir itu dihisab, ya. Nah, apa aja yang dihisab? Ya. Dan kenapa harus dihisab? Itu orang, ya. Nah, para ulama kita menjelaskan ada beberapa ya alasan kenapa ya mereka dihisab, ya. Pertama, ya, iqamatul hujjati alaihim wa izharu adlillahi alaihim. Ini yang kita sebutkan, ya. Jadi mereka dihisab orang-orang kafir dalam rangka iqamatul hujjati alaihim, untuk menegakkan hujjah, ya. Jadi ya, untuk menegakkan hujjah terhadap mereka, dan izharu adlillah, dan untuk menampakkan, memperlihatkan keadilan Allah terhadap mereka. Itu fungsinya, ya. Mereka dihisab. Ya, walaupun kemudian ya bagi kita mengatakan untuk apa lagi dihisab, karena tidak ada lagi kebaikannya. Tapi ini hikmahnya supaya ya ditegakkan hujjah pada mereka, dan kemudian mereka diperlihatkan bahwa Allah itu maha adil, tidak akan menzalimi kalian. Nah, seperti yang disebutkan di dalam ya, Quran surah Al-Anbiya, ya, Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nah, coba wa kafa bina hasibin, hisab. Dan cukuplah kami ya yang ya membuat ya, perhitungan kepada mereka. Wa nadaul mawazin, ya kata Allah, dan kami akan memasang timbangan. Kami akan meletakkan timbangan. Jadi timbangan memang nanti ya subhanallah, timbangan itu adalah ya simbol keadilan, ya. Jadi timbangan itu adalah simbol keadilan. Allah itu maha adil. Makanya amalan seseorang itu akan ditimbang ya nanti. Ya. Jadi ya, makanya kalau di dunia ini kita lihat ya simbol-simbol keadilan itu semua timbangan. Simbolnya pengadilan timbangan, simbolnya kejaksaan juga timbangan. Karena itulah simbol keadilan. Walaupun tidak ada keadilan kita temukan, ya. Walaupun tidak ada keadilan di dunia ini, kita sekarang berada dalam masa kezaliman dan ya kesewenang-wenangan, ya. Keadilan itu sangat mahal ya kita dapatkan dalam hidup ini, ya. Keadilan sangat mahal kita dapatkan, ya. Walaupun kemudian ya simbol-simbol keadilan itu adalah ya timbangan, ya hanya ya sekedar simbol saja. Tapi keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan ya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang dizalimi. Ya, ya wa ma rabbuka ya wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Itu disebutkan tadi, ya. Allah sama sekali tidak menzalimi seorang pun ya dari manusia ini. Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan yang penuh dengan keadilan liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka ya tidak akan ada seorang pun yang akan dizalimi, ya. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi sedikit, syai'an, ya. Tidak ada tuh. Jangankan masalah besar, masalah syai' saja, ya. Sedikit sekali tidak akan dizalimi seorang itu. Fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin, ya, walaupun sebesar ya biji sawi, ya, pasti kami akan ataina biha, kami akan mendatangkannya, ya. Jadi tidak ada yang dizalimi, ya. Sebesar biji sawi dari ya perlakuan kita hidup di dunia ini, itu akan didatangkan balasannya oleh Allah. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau kebaikan akan diberikan balasan yang sama, dan kalau keburukan diberikan ya ganjaran yang juga sama. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala fala tuzlamu nafsun syai'a, ya, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, dan cukuplah ya kami sebagai pembuat perhitungan. Nah ini ya para pemirsa Ros TV yang sangat berbahagia, ya, di antara hikmah ya kenapa ya orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin ya dihisab nanti di hari kemudian, ya, dalam rangka iqamatul hujjati alaihim dan izhar adlillahi azza wa jalla alaihim. Dan insyaallah ya karena kita terikat dengan waktu, maka kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini, ya, pada kesempatan kali ini. Dan ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan alasan yang lainnya, ya, kenapa mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita masuk pada sesi ya tanya jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Ustaz. Mungkin kita cukupkan 2 saja pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa Ustaz? Ketika kita sudah berbuat suatu kemaksiatan Ustaz, lalu kita bertobat dengan benar-benar taubat, apakah hisab itu tetap ditampakkan? Apakah tetap dihisab Ustaz? Dan apakah hisab kita itu juga dilihat oleh orang lain Ustaz? Baik. Kalau kita sudah tobat, ya, Nabi SAW mengatakan at-taubatu tajibu ma qablaha. Ya. Tobat itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Jadi insya Allah, ya, dosa yang pernah kita lakukan dan kemudian kita tobat dan diterima oleh Allah SWT itu tidak akan ditimbang lagi nanti, tidak akan dihisap lagi, ya, tidak akan dihisap, bahkan diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan. Nah, oleh karena itu, disinilah kenapa kita dianjurkan untuk betul-betul selalu tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Mari kita tobat pada Allah dengan tobat yang sebenarnya, dan tobat itulah akan ya membersihkan semua kesalahan yang pernah kita lakukan dan tidak akan diperlihatkan, tidak akan dihitung nanti. Ya, walaupun ada yang mengatakan ya, nanti akan tetap diperlihatkan. Kita akan diperlihatkan, maka disebutkan dalam Al-Qur'an kan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang melakukan ya kebaikan sebesar zarah akan dia lihat, dan siapa yang melakukan keburukan sebesar zarah juga akan dilihat. Nah, makanya ada yang mengatakan diperlihatkan. Ya, ketika ya kita sudah tobat, ya maka ya Allah perlihatkan kepada kita, ini dulu kesalahan-kesalahan. Seandainya kamu tidak tobat, maka kamu akan mendapatkan ganjaran dan ya hukuman seperti ini. Dan itu juga membuat kita semakin lebih bergembira dan berbahagia ketika kemudian diperlihatkan hampir saja kita diazab, tapi kemudian karena ya Allah menerima tobat kita dan Allah menyayang kita, merahmati kita, lalu kemudian ya kita diselamatkan dan diampuni dosa kita ya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, apakah sama kedudukan orang-orang kafir yang baik hati Ustaz dengan orang-orang kafir yang memang jahat Ustaz? Ya, nanti juga kita jelaskan nanti poin berikutnya ini. Bahwa hisab juga itu ya, kenapa orang kafir dihisab ya, untuk ya, nanti diketahui ya, tingkatan-tingkatan keburukannya, tingkatan-tingkatan ya kesalahannya, dan tingkatan-tingkatan dosanya. Karena ya orang kafir juga ya, sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, neraka juga itu ya punya darakat ke bawah ya. Nah, oleh karena itu ya orang kafir juga ya menempati neraka ya tidak satu level, tidak satu derajat ya. Ada yang paling di bawah itu ya, fi darkil asfali minan nar ya, seperti orang-orang munafik ya, paling bawah ya di keraknya neraka jahanam. Ada yang di atas, ada yang paling tinggi, yang paling ringan adalah seperti yang disebutkan kemarin ya, siksanya Abu Thalib yang kemudian dipakaikan ya sepatu dari bara api, lalu kemudian otaknya mendidih. Itulah ya siksa yang paling ringan. Jadi ya untuk menempati jadi hisab ini juga salah satu makna fungsinya nanti adalah ya bahwa orang kafir itu juga bertingkat-tingkat kekufurannya, bertingkat-tingkat juga dosanya. Maka ya dia dengan adanya hisab ini ya ditentukan ya siapa yang berada pada ya darakat yang paling bawah, siapa yang berada pada darakat yang paling tinggi. Nah, itu fungsinya ya mereka dihisab. Wallahu a'lam. Nah, saya kira sampai di sini ya, hadirin para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberi taufik kepada kita semua untuk terus istiqamah di atas jalan kebenaran, dan ya terus mempersiapkan persiapan-persiapan yang akan menyelamatkan kita nanti dalam peristiwa-peristiwa yang akan kita ya hadapi di hari kiamat insyaallah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون